Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, nama saya Jagat Nurdin, dan ini ada rekan saya, ada Teh Destiani, ada Kang Pandiawan, dan Teh Siti Marfiatul Kipriah, dan Kang Wildan Hamdani. Oke, baik, kita di sini akan mempresentasikan materi dengan tema upayaku dalam peningkatan kemampuan manajemen sumber daya manusia. Peningkatan kemampuan manajemen sumber daya manusia sendiri, kita akan membawa poin seperti makna soft skill dan kepemimpinan, hubungan kepemimpinan, dan upayaku dalam meningkatkan kepemimpinan. Mungkin saya di sini akan menjelaskan sedikit makna soft skill, nanti akan dilanjut oleh rekan saya. Mungkin dilanjut aja makna soft skill dan kepemimpinan. Soft skill adalah keterampilan yang dimiliki oleh setiap manusia terkait dengan kecerdasan emosional, kepribadian, serta kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Beda halnya dengan hard skill yang berhubungan dengan keterampilan untuk melakukan tugas atau kegiatan tertentu. Nah, di sini ada jenis-jenis soft skill mungkin yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Teh Destiani. Jenis-jenis soft skill: kemampuan kepemimpinan, kemampuan komunikasi, berpikir kritis, kemampuan bekerja sama, sikap percaya diri, kemampuan beradaptasi, networking, manajemen waktu. Hubungan kepemimpinan dengan keberhasilan. Pemimpin atau leader pada dasarnya orang yang mampu menggerakkan sumber daya, terutama manusia, untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan. Pemimpin dan kepemimpinan adalah suatu yang tak dapat dipisahkan, merupakan suatu kesatuan. Seseorang pemimpin harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan ini terbentuk dari suatu proses dari waktu ke waktu sehingga akhirnya mengkristal dalam suatu beberapa implikasi penting dalam kepemimpinan. 1. Kepemimpinan melibatkan orang lain, bawahan atau pengikut. 2. Kepemimpinan melibatkan distribusi kekuasaan yang tidak merata antara pemimpin dan anggota kelompok. 3. Kepemimpinan adalah kemampuan menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk memengaruhi tingkah laku pengikut dan berbagai cara. 4. Kepemimpinan adalah mengenai nilai. Seseorang memimpin harus memperhatikan komponen moral dalam melaksanakan kepemimpinannya. Manajemen kepemimpinan adalah suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif bagaimana seseorang melaksanakan kepemimpinan dengan mempergunakan seluruh sumber daya yang dimiliki, serta dengan selalu mengedepankan konsep dan aturan yang berlaku dalam ilmu manajemen. Baik, terima kasih buat Teh Destiani yang sudah menjelaskan. Selanjutnya itu ada ciri-ciri pemimpin yang baik. Mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Kang Pandiawan. Oke, ciri-ciri pemimpin yang baik. Menurut George, dari dalam Lantas 2009 halaman 136, ciri-ciri seorang pemimpin ada beberapa jenis. Yang pertama, energi, mempunyai kekuatan mental dan fisik. Yang kedua, stabilitas emosi. Seorang pemimpin tidak boleh berprasangka jelek terhadap bawahannya, yaitu karyawan, dan dapat mengendalikan diri sendiri untuk tidak merasa terbawa emosi dan marah terhadap karyawannya, dan tidak boleh cepat marah, serta harus mempunyai kepercayaan diri yang cukup besar. Seorang pemimpin itu harus pede. Yang ketiga, human relationship, mempunyai pengetahuan tentang hubungan manusia. Seorang pemimpin harus mempunyai relasi teman dalam berbisnis. Yang keempat, personal motivation, keinginan menjadi pemimpin harus besar dan dapat memotivasi diri sendiri. Seorang pemimpin itu harus mempunyai mindset yang kuat, jangan lemah, jangan sampai diri kita down karena mindset kita yang kurang kuat. Yang kelima, communication skill, mempunyai kecakapan dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi antar bisnis, kita harus pandai, kita harus meyakinkan konsumen kita terhadap produk yang kita jual. 6. Teaching skill, mempunyai kecakapan untuk mengajarkan, menjelaskan, dan mengembangkan kepada bawahannya atau karyawan. Seorang pemimpin harus menjelaskan apa yang dia inginkan, apa tujuannya, kasih tahu terhadap bawahannya atau karyawan. Jangan sampai seorang karyawan itu tidak tahu menahu soal apa yang ingin pemimpin lakukan.
Yang ketujuh, social skill. Mempunyai keahlian di bidang sosial. Dia suka menolong, suka jika bawahannya maju, peramah, dan luas dalam bergaul. Seorang pemimpin itu harus pandai bergaul sama karyawannya. Jangan sampai si karyawan itu tegang. Oh iya, ini atasan. Jangan sampai kayak gitu. Harus sesamalah. Dan yang terakhir, yang ke-8, tactical komponen. Punya kecakapan menganalisis, merencanakan, mengorganisasi, mendelegasi, memandang konsep, dan mengambil keputusan. Beberapa hal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, kekuasaan, yaitu kekuatan otoritas, legalitas yang memberi wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya untuk berbuat sesuatu. Seorang pemimpin itu harus bisa mempengaruhi bawahannya untuk mengerjakan sesuatu apa yang dia inginkan. Jangan sampai derajat kita itu rendah di hadapan karyawan. Yang kedua, kewibawaan, yaitu kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga mampu mengatur orang lain untuk patuh pada pemimpin dan bersedia melakukan perbuatan tertentu. Nah, sama kayak tadi, pemimpin itu harus bisa mengatur bawahannya, karyawannya. Jangan sampai kita yang pemimpin malah diatur oleh karyawan. Jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan, dan kecakapan keterampilan teknis sosial yang dianggap melebihi kemampuan anggota biasa. Kita tuh harus bisa menanggung semua tanggung jawab yang kita miliki terhadap apa yang kita inginkan. Jangan sampai kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak sanggup dengan segala tantangan yang akan muncul. Syarat-syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi untuk memikirkan dan mencarikan pecahan setiap persoalan yang timbul dengan cara yang tepat, bijaksana, dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Yang kedua, mempunyai emosi yang stabil, tidak mudah diombang-ambing oleh suasana yang senantiasa berganti-ganti dan tepat memisahkan antara persoalan pribadi, rumah tangga, dan organisasi. Jangan dicampur adukan. Mempunyai kepandaian dalam menghadapi manusia dan mampu membuat bawahan atau karyawan merasa betah, senang, dan puas dalam pekerjaannya. Jangan sampai seorang karyawan itu tidak betah karena pekerjaan dia. Yang keempat, mempunyai keahlian dan mengorganisir dan menggerakkan bawahan secara bijaksana dalam mewujudkan tujuan organisasi serta mengetahui tentang tepat, kapan, dan kepada siapa tanggung jawab dan wewenang didelegasikan. Yang kelima, pemimpin juga harus mempunyai keterampilan sosial, yaitu keterampilan untuk memecahkan suatu masalah yang timbul dalam suatu masyarakat. Yang kedua, keterampilan manajemen, yaitu keterampilan dalam menggunakan metode, teknik, dan peralatan untuk melaksanakan tugas tertentu ataupun keterampilan teknikal. Kemampuan ini untuk memahami motivasi dan bekerjasama dengan orang lain atau keterampilan manusiawi, dan kemampuan untuk memahami kompleksitas organisasi dan tidak sesuai dengan tujuan menyeluruh organisasi atau keterampilan konsepsional. Terima kasih Kang Pandiawan. Selanjutnya di sini ada karakter kepemimpinan yang mungkin akan dijelaskan oleh Siti Maria Dulkipia. Karakter kepemimpinan. Yang pertama, dimensi spiritual atau spiritual dimension, atau disebut sebagai karakter moral atau moral karakter, terdiri dari selfless atau ikhlas dan honesty atau kejujuran. Yang kedua, dimensi emosional atau emotional dimension, atau disebut sebagai karakter sosial atau social karakter, terdiri dari respect atau menghargai dan empati atau memahami. Dan yang terakhir ada dimensi rasional atau rational dimension, atau disebut sebagai karakter kinerja atau performance karakter, yaitu pursuit of excellence atau sikap mental untuk mencapai hasil yang terbaik. Leadership principles atau prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang pertama ada master chef, yaitu pramu talenta. Yang kedua inspiring by modeling, yaitu
inspirasi melalui peran panutan. Yang ketiga ada empowerment and motivation, yaitu pemberdayaan dan motivasi. Yang keempat ada productive harmony, yaitu harmoni yang produktif. Yang kelima ada everyone is important, yaitu semua orang adalah penting. Dan yang terakhir ada guardian, yaitu pelindung. Implementasi manajemen kepemimpinan dalam organisasi. Implementasi manajemen kepemimpinan sangat diperlukan dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Dari pembahasan di atas, dapat kita lihat bahwa implementasi kepemimpinan dalam sebuah organisasi harus ditopang dengan karakter-karakter kepemimpinan atau leadership characters dan prinsip-prinsip kepemimpinan atau leadership principles yang melekat pada diri pemimpin. Baik, terima kasih Teh Siti. Selanjutnya ada upaya dalam peningkatan kepemimpinan yang akan dijelaskan oleh Kang Wildan Hamdani. Silakan. Ya, upaya dalam meningkatkan kepemimpinan. 1. Komunikasi. Berkomunikasi adalah aktivitas manusia sehari-hari. Anda akan berkomunikasi dengan karyawan, pelanggan, klien, dan orang-orang lainnya, baik itu secara lisan maupun tertulis. Kedua, perencanaan. Berbisnis memerlukan perencanaan agar berbisnis dapat berjalan secara terarah dan bisa tepat sasaran. Saat mencapai tujuan dengan adanya perencanaan, Anda jadi tahu apa saja hal yang penting yang harus dilakukan. Ketiga, motivasi. Jika Anda terlihat lesu, bagaimana Anda membuat tim Anda bersemangat? Optimisme Anda sangat penting dalam mempengaruhi kinerja orang di sekitar Anda. Yang keempat, delegasi. Anda banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Mustahil untuk mengerjakan semua seorang diri, mendapatkan hasil yang maksimal, karena Anda bukan seorang superhero. Ya, keberanian. Tanggung jawab terbesar berada di atas pundak seorang pemimpin. Anda harus berani menghadapi segala risiko yang mungkin terjadi. 6. Pengetahuan. Dalam meningkatkan kemampuan leadership, tentunya sangat dibutuhkan wawasan yang luas. Anda perlu banyak belajar supaya pikiran Anda terbuka dalam melihat berbagai hal. 7. Empati. Hampir setiap hari Anda akan bertemu dan berkomunikasi dengan orang-orang di tempat kerja. Ada kalanya karyawan Anda membutuhkan perhatian secara personal. 8. Integritas. Secara individu, Anda pasti memegang teguh nilai-nilai personal tentang kebaikan dan kebenaran, apalagi dalam berbisnis. Anda juga harus memiliki prinsip yang baik dan benar dalam menjalankan bisnis. 9. Ketegasan. Anda tidak bisa mengontrol karyawan Anda sepenuhnya. Ada kalanya ada yang melakukan kesalahan dan pelanggaran, sehingga perlu sikap yang tegas dan dari Anda. Terima kasih Kang Wildan sudah dijelaskan. Jadi dari kesimpulan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya bisa menarik kesimpulan bahwa leader pada dasarnya adalah orang yang mampu menggerakkan sumber daya terutama manusia untuk bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, setiap manusia terkait dengan kecerdasan emosional, kepribadian, serta kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Beda halnya dengan hard skill yang berhubungan dengan keterampilan untuk melakukan tugas atau kegiatan tertentu. Jadi seorang pemimpin harus memperhatikan komponen moral dalam melaksanakan kepemimpinannya. Manajemen kepemimpinan adalah suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif bagaimana seseorang melaksanakan kepemimpinan dengan mempergunakan seluruh sumber daya yang dimiliki serta dengan selalu mengedepankan konsep dan aturan yang berlaku dalam ilmu manajemen. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.